Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkenalkan, nama aku Cahya Laura Purwandari dengan NPM 21203038080 dari kelas IPA 1 Universitas Tidar. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngenalin nih buat kalian-kalian yang lagi nonton video ini tentang salah satu makanan khas dari kabupaten atau kota asal aku, yaitu Kabupaten Karanganyar. Nah, apa kalian tahu di mana Kabupaten Karanganyar dan apa sih makanan khas dari Kabupaten Karanganyar? Sebelum kita tahu makanan khasnya, yuk kita lihat di mana sih lokasi dan tempat Karanganyar berada. Selamat datang di Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar merupakan sebuah kabupaten yang berada tepat di kaki Gunung Lawu, Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Karanganyar memiliki luas wilayah sekitar 800 km persegi atau lebih luas dari Provinsi DKI Jakarta yang hanya memiliki luas wilayah sekitar 662 km persegi. Kabupaten Karanganyar sendiri berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten lainnya, yaitu berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo pada bagian barat, berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri di bagian selatan, berbatasan dengan Kabupaten Sragen dan Kota Solo di bagian utara, serta berbatasan dengan Kabupaten Magetan, Jawa Timur di sebelah timur atau di sebalik lereng Gunung Lawu. Mutiara terpendam Jawa Tengah mungkin dapat menjadi julukan bagi Kabupaten Karanganyar karena banyak hal-hal eksotik yang ada di Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar juga merupakan surga pariwisata bagi para pelancong. Bukit-bukit yang indah, tempat-tempatnya sejuk, serta berbagai wahana menyenangkan bagi keluarga. Semuanya ada di Kabupaten Karanganyar. Selain itu, Kabupaten Karanganyar juga memiliki beberapa lokasi edukasi bagi para pelajar. Salah satunya Museum Purba yang berada di Kecamatan Gondangrejo dan Museum Pabrik Gula yang berada di Kecamatan Colomadu. Nah, sekarang kalian udah tahu kan di mana Karanganyar berada? Dan sekarang kalian juga tahu kan di mana aja tempat-tempat serta lokasi-lokasi yang ada di Kabupaten Karanganyar. Nah, setelah ini aku bakal ngasih tahu kalian tentang makanan khas dari Kabupaten Karanganyar. Salah satu makanan khasnya yaitu balung ketek. Balung ketek merupakan salah satu makanan khas dari Kabupaten Karanganyar yang terbuat dari singkong. Makanan ini dinamakan balung ketek karena pada zaman dahulu ketika seseorang memakan makanan ini memiliki tekstur yang keras seperti tulang atau dalam bahasa Jawa disebut dengan balung. Dan kata ketek muncul karena pada saat memakannya atau menggigitnya orang akan meringis atau nyengir dan menampakkan gigi seperti cara makan monyet atau dalam bahasa Jawa disebut dengan ketek. Karena itu, makanan ini bisa disebut dengan balung ketek. Proses pembuatan balung ketek. Pertama, sebelum melakukan proses pemasakan balung ketek, pada awalnya harus memilih singkong yang berkualitas baik serta rasanya yang gurih. Biasanya, singkong yang memiliki kualitas tersebut berasal dari singkong yang berjenis singkong jalak towo atau singkong ketan. Di Kabupaten Karanganyar sendiri merupakan salah satu penghasil singkong jalak towo dengan kualitas
kualitas yang baik. Selain digunakan sebagai bahan dasar balung ketek, singkong jalak towo ini juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan getuk. Karena singkong jalak towo berkualitas sangat baik. Kedua, Setelah singkong dipilih, lalu kupas kulit singkong dan cuci bersih singkong tersebut. Setelah dicuci bersih, lalu singkong dikukus kurang lebih selama 30-45 menit atau hingga singkongnya matang. Pertanda singkong matang apabila ditusuk dengan garpu sangat mudah. Lama dari pengukusan singkong ini juga tergantung dari kualitas singkong ataupun jenis singkongnya. ketiga, Pada proses ini biasanya terjadi ketika singkong telah matang dan ditiriskan dari pengukusan. Lalu, biarkan singkong dingin agar dapat dilakukan pemotongan. Pemotongan ini dilakukan secara perlahan serta dilakukan satu persatu. Pemotongan ini masih dilakukan secara manual. keempat, setelah pemotongan dilakukan maka singkong-singkong yang telah terpotong dapat dijemur langsung di bawah sinar terik matahari. Penjemuran ini biasanya dilakukan hingga 1-2 hari agar singkong benar-benar kering. Kelima, pada saat penggorengan terjadi harus dipastikan bahwa singkong yang dijemur harus benar-benar kering dan minyak yang digunakan untuk menggoreng harus benar-benar panas agar hasil tidak alot. Keenam, pada proses ini yaitu proses pembumbuan, biasanya bumbu yang digunakan berupa serbuk dan buatan sendiri. Video di samping merupakan pembumbuan dengan buatan sendiri. Bumbu ini terdiri dari cabai, gula, air, dan garam. Bumbu dibuat dan dicampur menjadi satu pada wajan, dimasak hingga mengkaramel. Setelah bumbu memiliki tekstur yang sesuai dengan yang diinginkan, lalu dimasukkan balung ketek dan dicampur serta diaduk secara merata. Ketujuh, pengemasan dilakukan dengan plastik kiloan dan diikat. Ukuran dari kemasan itu sendiri, yaitu 1-2 kg, 1-4 kg, dan 1 kg. Penjual ini dilakukan secara online dengan sistem CAD dan pesan secara langsung ke rumah produksi. Balung ketek itu terbuat dari apa sih? Tanya dari singkong yang gurih, yang empur, Biasanya singkong apa yang digunakan? singkong ketan apa jalak towo itu, Mbak. Terus bagaimana proses pembuatan balung ketek itu sendiri? Prosesnya singkong dikupas, lalu dikukus, lalu diiris-iris tipis, dijemur sebentar, baru digoreng. Pengukusannya terjadi berapa lama? Sekitar 30 menit, bisa lebih tergantung singkongnya, Mbak. Oh, tergantung sih. Sejak kapan Ibu memulai usaha ini? Sejak awal corona, Kenapa Ibu memilih usaha ini? karena kan jarang yang bikin, Mbak. Masih jarang. Waktu corona itu pas rame-ramenya kan jarang ada yang balung ketek. Banyak kan keripik dari singkong. Kalau balung ketek kan masih jarang. Ya Iya. ada Bagaimana sistem penjualannya? online, nanti sistem COD. Bagaimana omset yang Ibu dapatkan per bulannya? Kan ya nggak mesti, Mbak, namanya jualan. Iya. Tapi ya alhamdulillah cukup lah buat kebutuhan sehari-hari sama buat jajan. Tahun-tahun kemarin ya lumayan. Tahun ini kan semua barang baru naik, dari singkong, dari gula, dari cabai baru naik. Jadi ya lebih sedikit lah kalau tahun ini. Cerita awal Ibu memulai usaha ini bagaimana? Pakai singkong sendiri dulu itu. Oh, awalnya Penuaan awal iya. mula kan bikin sedikit terus online lama-lama kok banyak yang minat, banyak yang beli, terus lama-lama baru beli singkong. Dulu itu satu karung itu baru 100.000 lah, 190, 80. Sekarang kan udah kalau satu karung itu sampai 170, 160 tergantung beratnya sekarang. Kalau itu kan modelnya keresekan lebih murah, sekarang lebih mahal harganya. Terus ibu beli singkongnya itu dari Petani
Oh, dari petani. Juga di daerah sini juga, Bu? Iya dari sini. Selalu sama petani itu apa ganti-ganti Ganti-ganti. petani? Jadi tergantung stok dari petaninya sendiri ya, Bu ya? Kan namanya petani kan nggak nanam singkong aja kan, Iya. pasti yang lain nanam. Singkong kan musiman juga, Mbak. Iya, biasanya Ibu kalau kebanyakan nih ngambil jenis singkong apa, Bu? Ketan, jalak towo, apa mentega itu bisa. Kalau jenis dari singkongnya sendiri itu mempengaruhi dari rasa si balung keteknya sendiri nggak sih, Bu? Kalau jenis singkong itu mempengaruhi tekstur. Biasanya kalau punya mage itu nanti tekstur balung keteknya itu nggak bisa kriuk. Oh, jadi kayak setiap itu sendiri-sendiri gitu ya, Bu ya? Pernah nggak sih, Bu, kan ini kan kadang kan cuaca ya kayak gini ya, terus tiba-tiba mendapatkan singkong yang kurang bagus gitu, ibunya gimana, Bu? Kayak tiba-tiba mendapatkan singkong yang lagi kurang bagus. proses, Mbak, kalau kurang bagus, Mbak. Maksudnya kalau mogol itu ya nggak bisa. Kalau dijemur kan juga warnanya udah lain. Terus ini, Bu, kendala yang Ibu hadapi sih apa aja waktu Kendala. produksi kayak gini? Ini tuh baru minyak mahal, kedua singkong susah, belum musim kan. Iya. Ya, kendala itu singkongnya susah. Singkong susah. Kalau dari kemasan sendiri, Ibu ngambil kemasan yang kayak apa sih, Bu? Kan ada yang zip, ada yang ziplock gitu, ada cuma yang... tak plastik seperempat setengah kiloan gitu. Terus Ibu buat balung ketek ini sendiri itu emang Ibu udah tahu awalnya atau ada yang dulu tahu, ada kayak Belum. keluarga Ibu gitu? Itu yang gimana ya? Coba-coba Mbak dulu Mbak. Oh, coba dari... Ya, coba-coba kan dulu sebenarnya jualannya kan notis, rujak itu kan kalau musim hujan kan sepi, terus apa ya olahraga khas Karanganyar itu berpikir terus itu baru lah coba itu. Ojo grojol-grojol tak, Bang? Ngerti timeline orang di sebelahku.